Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku para petani, sahabat apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa tentunya, amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan dari sahabat kita yang menanyakan apa perbedaan antara dolomit dan kiserit. Nah, memang pupuk dolomit dan kiserit ini bisa dikatakan kembar non identik. Ya, seperti itulah penyebutannya teman-teman. Analoginya seperti itu. Jadi, pupuk dolomit dan kiserit ini sama-sama pupuk yang mengandung magnesium. Nah, ada juga yang menyebutkan bahwa dolomit dan kiserit bukan pupuk, namun untuk sederhananya kita sebut pupuk saja lah ya. Jadi apapun yang memang berguna untuk tumbuh kembang sawit, makanan sawit, ya kita katakan pupuk seperti itu. Jadi jangan rumit-rumit. Jadi dolomit dan kiserit itu sama-sama mengandung magnesium teman-teman. Jadi baik itu dolomit ataupun kiserit, kedua-duanya mengandung magnesium yang lumayan cukup tinggi. Memang magnesium itu sangat-sangat penting dalam tata laksana pemupukan kelapa sawit. Dan ketika sawit kita itu defisiensi dolomit atau defisiensi magnesium, tentunya itu ciri-cirinya daunnya akan sedikit menguning, pucat, dan ketika kita sudah mengaplikasikan dolomit, maka daun itu kembali hijau, segar. Ya samalah seperti ketika kita menebarkan urea, KCL, TSP. Ketika memang kebutuhannya dari semua unsur itu tercukupi, maka daun sawit itu akan terlihat segar, hijau, kadang hijau menghitam seperti yang kita lihat di depan ini. Hijaunya benar-benar hijau menghitam, hijau tua, dan itu menandakan bahwa memang kebutuhan dari unsur haranya itu benar-benar tercukupi teman-teman. Jadi antara magnesium antara dolomit dan kiserit itu sama-sama mengandung magnesium. Nah, magnesium itu yang sering kita dengar bahwa fungsinya adalah untuk menyeimbangkan pH tanah. Jadi magnesium ini pada dasarnya ber-pH alkalis teman-teman. pH-nya itu sekitar 9. Dan tanah kita, tanah secara alami, baik itu akibat perlakuan alam ataupun perlakuan manusia, itu biasanya cenderung ke asam. Nah, ketika pH tanah itu sekitar 4 atau 5 dan kita berikan pupuk dengan pH atau berikan magnesium dengan pH 9, maka pH itu akan cenderung menjadi pH 7 atau pH normal. Dan ketika pH itu sudah normal, maka unsur-unsur hara itu akan mudah diserap oleh tanaman kelapa sawit kita. Ketika memang terlalu asam atau terlalu basah, maka penyerapan itu akan sulit dilakukan oleh tanaman kelapa sawit. Dan seberapa banyak pun pupuk yang kita berikan, ketika tidak ada keseimbangan unsur hara di sana, maka penyerapan nutrisinya itu akan sedikit terganggu atau bahkan banyak terganggu teman-teman. Dan ketika sudah defisiensi salah satu unsur atau beberapa unsur sekaligus, maka pertumbuhan dan perkembangan dari kelapa sawit kita itu memang akan terganggu. Jadi memang keseimbangan unsur pemberian unsur hara itu juga harus kita pahami secara benar. Nah, yang ditanyakan apa sih perbedaannya antara dolomit dengan kiserit? Ini yang akan kita bahas. Dolomit itu kandungannya adalah kalsium magnesium kalsium magnesium klorida ya. Maaf ngelek teman-teman. Jadi ketika dolomit itu mengandung kalsium magnesium klorida, dan untuk kiserit itu adalah magnesium sulfat. Dan sulfat atau sulfur ini biasanya bersifat asam teman-teman. Nah, jadi memang ada unsur sulfatnya di sana atau sulfurnya di sana yang bersifat asam. Lalu apakah bisa yang katanya kiserit itu bersifat asam kok menyeimbangkan tanah? Apakah nanti tidak terlalu asam? Tidak teman-teman, karena sulfat ini biasanya hanya untuk menguraikan magnesium yang ada di sana, jadi untuk lebih cepat terurai. Nah, karakteristik dari kiserit itu biasanya akan lebih cepat terurai dibanding dengan dengan si dolomit tadi, karena dolomit ini memang masih benar-benar asli dari batuan yang digerus, dan di sanalah kita dapatkan bahwa bersifat agak alkalis. Nah,
Magnesium yang terdapat di kiserit itu fungsinya hampir sama dengan yang ada di dolomit, hanya sulfat saja itu untuk mempercepat proses pelarutannya saja. Itu teman-teman yang membedakan. Nah, yang jadi perhatian adalah ketika kita menebarkannya di tanah gambut atau di tanah rawa yang memang sifatnya lumayan cukup asam. Itu saran saya dan saran para ahli itu disarankan atau direkomendasikan untuk menggunakan dolomit saja teman-teman, yang memang belum terdapat sulfatnya atau asam sulfatnya. Karena memang di dalam di dalam gambut ataupun di tanah yang memang rawa itu tingkat keasamannya cukup tinggi, dan di sana sudah tersedia asam sulfat di sana. Jadi ketika dolomit ditebarkan di daerah yang memang sudah mengandung asam sulfat atau daerah rawa ataupun daerah gambut, itu akan lebih cepat terurai dolomitnya teman-teman, atau magnesiumnya itu akan lebih cepat terurai dan lebih cepat diserap. Itu teman-teman, ketika kita menebarkan kiserit di daerah lahan gambut ataupun lahan rawa, maka percepatannya itu akan lebih cepat sekali dan hilangnya pun akan lebih cepat, karena memang tingkat keasamannya cukup tinggi dan di sana pun ada asam sulfatnya. Jadi dikhawatirkan bahwa tingkat keasamannya itu akan menjadi lebih tinggi. Itu teman-teman yang dikhawatirkan. Lalu ketika untuk tanah mineral, baiknya dolomit atau kiserit. Yang sudah terlanjur menggunakan dolomit apakah baik, atau yang sering menggunakan kiserit apakah merasa bangga dan sombong? Oh tidak teman-teman. Jadi kalau bisa, ini kalau bisa ya, kalau bisa itu di selang-seling lah teman-teman. Jadi kalau memang untuk rotasi pertama menggunakan dolomit, rotasi yang kedua kita menggunakan kiserit, kemudian ketiga dolomit lagi, kemudian yang selanjutnya itu kiserit lagi. Nah seperti itu biasanya akan menyeimbangkan dari nutrisi unsur-unsur hara yang kita berikan. Mungkin hanya ini teman-teman, semoga bermanfaat baik menggunakan dolomit ataupun kiserit ataupun kalsium karbonat. Seperti kapur pertanian itu fungsinya sama saja untuk mempercepat pertumbuhan dari kelapa sawit kita. Jadi semakin baik kita memberikan perawatan, semakin baik kita memberikan pemupukan, kasih sayang, cinta, dan tentunya ketulusan dan semangat yang pantang kendor untuk kelapa sawit kita, tentu nanti kita akan mendapatkan hasil yang sempurna teman-teman. Jadi saran saya, jangan patah arang, tetap terus rawat sawit kita hingga nanti benar-benar menghasilkan. Lakukan, tetapkan target untuk 2 tahun itu sudah bisa panen. Jadi teman-teman, semoga kalian sama-sama sukses, kalian sama-sama menjadi petani sawit yang sejahtera. Mungkin hanya ini, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.